Kitabul Iman. Iman ini adalah hal yang fundamentalnya, hal yang sangat mendasar itu dalam beragama Islam, di mana yang namanya beriman itu adalah mempercayai kebenaran Islam dan menerimanya. Yang mempercayai itu dan menerima agama Islam. Ya, yang kemudian ya agama Islam itu dianut menjadi agamanya. Ya, menurut Rasulullah SAW, kan beriman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, yang menerima agama Islam itu diikrarkan dengan lisan, dan membuktikannya. Yang membuktikannya itu mengamalkan itu ajaran Islam tersebut. Itu yang namanya berimannya yang sesungguhnya gitu ya. Yang demikian ya. Di mana iman inilah yang menentukan apakah seseorang itu pada akhirnya abadi di surga atau di neraka. Iman inilah yang menentukan. Yang beriman pada akhirnya akan abadi di surga, dan yang tidak beriman pada akhirnya akan abadi di neraka. Nah, permasalahan iman ini sangat banyak, sangat panjang nih. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya sampai memuat hingga 42 bab ya, dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman itu judul besarnya gitu ya. Di dalamnya banyaklah bab-bab tentang iman tersebut. Ini masih bab ketiga nih, yaitu babu umuril iman. Ya, bab perkara-perkara iman, satuan-satuan iman yang ternyata itulahnya yang dimaksud dengan umurul iman. Perkara-perkara iman atau satuan-satuan iman itu adalah amal, itunya amal yang dilandasi oleh iman. Ya, amal yang dilandasi oleh iman, amal nah di mana beriman tadi kan, yang namanya beriman itu adalah mempercayai ajaran Islam. Nah, jadi yang disebut umurul iman, satuan-satuan iman adalah amalan-amalan itu yang berasal dari ajaran Islam. Nah, di mana orang yang beriman itu kan orang yang menerima kebenaran ajaran Islam. Nah, maka apapun sebetulnya kan jadinya gitu ya. Apapun atau seluruh amalan yang berasal dari ajaran Islam, nah diamalkannya itu karena beriman terhadap ajaran Islam. Jadi seluruh amalannya, apapun bentuknya, apapun yaitu bentuknya, ragamnya, atau yang manapun ya bagaimanapun, apabila itu amalan yang berasal dari ajaran Islam, nah maka mengamalkannya itu karena beriman kepada agama Islam yang diturunkan. Nah, adapun Rasulullah SAW sendiri ya di dalam bab ini yang Imam Bukhari menyebutnya ya dengan umurul iman. Sementara di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang menggunakan kata syu'abul iman. Nah, syu'abul itu satuan-satuan gitu ya. Satuan atau ada yang menerjemah cabang.
cabang, satuan-satuan atau perkara-perkara iman yang pokoknya maksudnya yang demikian tadi lahnya, yaitu seluruh amalan yang berasal dari ajaran Islam. Nah, Rasulullah sendiri di dalam hadisnya hanya menyebutkan secara global bahwa hal tersebut ada 69. Nah, hanya menyebut secara globalnya bahwa hal tersebut umurul iman itu ada 69. Kalau disebut satuannya 69 satuan. Yang tertinggi ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini hal yang paling mendasar bagi seseorang, yaitu wajib mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang akan menjadi pembeda tadi ya, apakah seseorang itu pada akhirnya abadi di surga atau di neraka. Nah, ini yang disebut beriman itu hal yang paling mendasar, hal pertama gitulah. Hal pertama tentang beriman, mempercayai, menerima kebenaran ajaran Islam itu adalah ini nih satuan hal pertama, hal yang pokok paling mendasar, dan ini menjadi hal yang amat sangat besar bagi seseorang, yaitu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan bukan sekedar Tuhan sebetulnya. Dalam hal ini makna ilahun itu adalah Tuhan sebagai yang disembah, dalam arti Tuhan tempat mengabdinya manusia itu kepada siapa. Itulah menghamba, mengabdinya itu kepada siapa. Tidak ada yang demikian kecuali Allah. Seluruh manusia bahkan seluruh makhluk itu ilahnya adalah Allah. Ya, tidak ada ilah selain Allah. Yaitu mengabdi, menghamba, menyerahkan diri, apalah segala-galanya gitunya. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan yang terkecil dari umurul iman, satuan-satuan iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, tentang hal tersebut banyak ulama yang berusaha menerangkan umurul iman, satuan-satuan iman, cabang-cabang iman, atau amalan-amalan ditulahnya tadinya yang berasal dari Islam, yang ya itulah semuanya itu diamalkannya itu karena iman, atau tidak bisa dipisahkan dari yang namanya iman. Nah, banyak ulama yang berusaha menjelaskan, namun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang di dalam kitab Fathul Bari ini, yang terbaik dari semua ulama yang berusaha menerangkan hal tersebut adalah Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Hibban, amalan-amalan yang berasal dari ajaran Islam yang oleh Rasulullah disebut 69 itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Amal hati, nah ini mungkinnya yang jarang sekali ada yang menyentuh, jarang sekali ada yang mengungkap dan menjelaskan amal hati. Karena kesannya kalau mendengar amal gitu ya, kalau mendengar amal perbuatan gitu. Nah, jadi dibatasi, jadi terbatas. Kalau mendengar amal itu kesannya hanya berupa perbuatan anggota badan, berartinya hanya perbuatan. Nah, padahal amal itu terbagi menjadi 2, seperti
unsur yang manusia itu gitu ya, terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan jasad. Nah, ada amal untuk dua-duanya. Amal hati itu sama dengan ruh. Ada amal jasad, amal anggota badan. Meskipun sebetulnya yang beramal itu adalah ruhnya. Karena kalau jasad itu hanya berupa alat. Ya, jasad itu adalah alat dari Allah untuk beramal. Nah, karena jasad ini hanya berupa alat, maka jasad ini kalau seseorang meninggal, dikubur, hancur, hilang, ya sudah tidak akan dihisab. Tapi ruhnya kan yang sesungguhnya beramal, maka ruh inilah yang akan terus melakukan perjalanan menjalani tahapan hidup hingga di akhirat kemudian dihisab. Ruhnya sebetulnya yang dihisab. Kalau jasad itu hanya alat untuk beramal. Dan kesempatan beramal itu hanya Allah berikan kepada manusia ketika di dunia. Jadi pantas kalau ruh itu kepentingannya hanya untuk di dunia. Begitu seseorang meninggal dunia, meninggalkan dunia, ruh tidak akan dibawa, jasad tidak akan dibawa. Nah, kalau melihat ininya gitu ya, amalannya sesuai dengan unsur yang membentuk manusia, yaitu ruh dan jasad. Ada amal ruh saja tanpa bantuan jasad, ada amal ruh yang harus dibantu oleh jasad. Disebutlah amal jasad. Padahal hakikatnya yang beramal itu adalah ruhnya. Nah, amal jasad ini terbagi menjadi dua, yaitu ucapan dan perbuatan. Ini mumpung ingatnya ke hadis yang ini dulu nih ya. Ini hadis populer nih, yang ini nih, yang innallaha la yanzuru ila innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum yaumal qiyamah walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, menilai, menghisab. Itulahnya, sesungguhnya Allah tidak menilai, melihat, menilai dan menghisab seseorang berdasarkan rupa, berdasarkan fisik dan hartanya. Ya, berdasarkan fisiknya dan hartanya. Akan tetapi Allah melihat, menilai, dan menghisab seseorang itu adalah amal dan hatinya. Amal dan hati, dua itunya yang disebut, yang akan dihisab oleh Allah itu adalah amal dan hatinya. Amal sebetulnya yang dihisab, karena hati juga beramal. Nah, yang kemarin ya, dari apa yang diuraikan oleh Ibnu Hibban tentang umurul iman, ya, tentang satuan-satuan iman ini. Nah, Ibnu Hibban membagi amal itu menjadi amal lisan, amal hati, amal lisan, dan amal jasad. Nah, seperti barusan lah penjelasannya nih ya, ada amal hati, ada amal lisan, ada amal jasad. Nah, amal lisan dan amal jasad ini ya masuk ke amal jasad sebetulnya. Nah, yang terakhirnya kemarin dari uraian Ibnu Hibban itu ya, yang kita kaji sampai yang terakhir itu amal lisan. Ya, di mana amal lisan itu ada 7. Kita ulang lahnya, ini cuma sedikitnya ada 7. 1,
mengucapkan kalimat tauhid, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Malah itu kan yang tadinya la ilaha illallah itu adalah hal yang paling mendasar dari yang disebut beriman. Dari yang disebut beriman, di mana beriman ini kan mempercayai, mengakui dan menerima kebenaran ajaran Islam. Nah, hal yang paling mendasarnya untuk hal tersebut adalah ucapkan, gitulahnya, mengucapkan yang jadinya gitu ya. Kalau di dalam Islam ini oleh Allah ditetapkan sebagai rukun Islam. Ya, rukun Islam artinya hal yang wajib gitu. Rukun Islam yang pertama adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid itu isinya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, satunya amal lisan itu mengucapkan kalimat tauhid. Dua, membaca Al-Quran. Tiga, mempelajari ilmu. Nah, mempelajari agama Islam itu ya, mempelajari agama Islam. Yang keempat, menyampaikan ilmu. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir. Ya, termasuk di dalamnya istighfar. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhi ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, menjauhi ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan yang sia-sia, ya, karena oleh Allah kan diarahkan, ditetapkan, ya. Allah memerintahkan apabila berbicara itu maka bicaralah yang baik, kalimat thayyibah sebutannya. Nah, tambahan sedikit lahnya di antaranya tentang berbicara yang baik itu perintahnya ada di surat Al-Ahzab ayat 70 dan banyak ayatnya tentang berbicara nih ya, tentang berbicara yang intinya demikian. Allah menetapkan, memerintahkan kalau bicara ya bicaralah yang baik. Di surat Ibrahim nih, tambahan nih ya, di surat Ibrahim ayat 34 kalau nggak salah. Nah, kita lihat nih surat Ibrahim. Nah, ayat berapa nih ya? Ya, bukan 34, ternyata lupa lagi nih ayatnya, sebentarnya dicari. Lebar ya, mumpung ingat nih ayatnya nih. Ini yang intinya bahwa kalimat ucapan yang baik itu ibaratnya Allah mengibaratkan kalimat yang baik, ucapan yang baik itu ibarat sebuah pohon yang apa namanya digambarkannya seperti pohon yang akarnya gitunya apa namanya tertancap dengan kuat. Kemudian pohonnya tinggi besar gitu bahkan sampai ke langit dan buahnya terus menerusnya, buahnya tidak pohon tersebut tidak berhenti berbuah. Surat Ibrahim ayat sabaraha atuh eta teh. Perumpamaan kalimat yang baik. Kena melihara rese. Hari kerhe butuh tuh ya. Yang buahnya itu terus menerus tetahlah no mana. Surat Ibrahim ayat 24 bukan 34 tuh, beda sangka di mistik lah jadi itu dua. Ini lebarnya ayatnya coba kita lihat nih, surat Ibrahim ayat 24 bukan 34. Nah, ini nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Alam taro kaifa doroballahu masalan. Nah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan?
yaitu tentang kalimatan thayyibatan kasyajarotin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, luar biasa kan ini tentang bicara ada gitu ya. Ini tentang ucapan yang baik, tentang bicara. Nah, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan ucapan kalimatnya yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, itunya menancap di bumi, akarnya kuat. Nah, pohonnya artinya tinggi, besar, hingga menjulang itu mencapai langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbi. Pohon itu menghasilkan buahnya setiap saat, setiap waktu dengan izin Allah. Nah, buah dari ucapan yang baik banyak, artinya kan karena pohonnya kan sangat besar, buahnya banyak, dan setiap saat. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Sebaliknya nih, wa masalu kalimatin khobisatin kasyajarotin khobisatin. Dan perumpamaan untuk ucapan atau kalimat yang buruk itu adalah seperti pohon yang buruk. Ujutus sat min faukil ardi malaha min koror, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, artinya ya ini ya buruk lah gitu, apa namanya, seperti pohon yang sudah dicabut gitunya dari dalam tanah, mati itu kan, mati boro-boro berbuah. Itu yang tadi tanya yang ayat 24-nya, 24 25 ya, tentang kalimat yang baik itu demikian. Ibarat sebatang pohon yang akarnya menancap dengan kuat ke di dalam bumi, dan pohonnya itu tinggi menjulang hingga mencapai langit dan berbuah itu setiap saat. Nah, itu yang kemarin ya, amal lisannya ada 7. Nah, sekarang amal anggota badan. Amal anggota badan, nah ini yang paling banyak nih. Ya, amal hati ada 24, amal lisan ada 7, amal anggota badan sisanya 38. Nah, seluruhnya 69. Ini berdasarkan uraiannya, rincian Ibnu Hibban. Nah, amal anggota badan sekarang, nah seluruhnya ada 38. Yang pertama, at-tathiru hisan wa hukman, membersihkan badan. Membersihkan badan. Jadi dalam Islam kan apa namanya, mandi itulah ya. Di dalam Islam mandi diperintah, mandi itu ibadah. Ya, membersihkan badan itu ya, itu ibadah. Baik membersihkan kalau terkait toharoh sebutannya kan, kalau kaitannya dengan toharoh itu kan membersihkan diri, mungkin lah ya, membersihkan diri itu kan ada 2 yang dibersihkannya, yaitu najis dan hadas. Hadas, dan dua-duanya itu harus dibersihkan. Ya itu kan pekerjaan badan, itu yang misalnya wudhu gitu kan, itu jasad melakukan, baik membersihkan apa namanya, kotoran hissi deh, kotoran apa namanya abstrak gitulah, yaitu hadas. Karena bagi manusia hadas itu abstrak. Kalau yang konkret itu misalnya ketika di badan atau di pakaian itu misalnya ada lumpur
itu kan terlihat oleh manusia, terlihat gitu ya, di badannya itu ada kotoran, misalnya ada lumpur, ya harus dibersihkan. Atau hadas yang kotoran ini kotoran abstrak, ya bagi manusia abstrak, tidak terlihat, tidak nampak, tidak terasa, di mana kotoran ini sebetulnya bukan kotoran jasad, tapi itu kotoran ruh. Kalau hadas itu kotorannya kotoran ruh, tapi tetap kan untuk membersihkannya itu dengan wudhu kah, mandi atau tayamum, ya tetap yang mengerjakannya itu jasad, dan yang dibersihkannya itu dalam tanda kutip jasad, padahal hakikatnya membersihkan ruh. Ya, wudhu itu membersihkan ruh, meskipun ketika melakukannya wudhu itu ya jasadlah yang dibersihkan, dan memang harus bersih. Si jasad sebagai anggota wudhu, ketika wudhu itu kan dicuci, harus bersih jasadnya. Nah, kalau tidak bersih itu juga gitulahnya, berarti ruhnya juga tidak bersih. Kalau mencuci anggota wudhu, misalnya wajahnya, tangannya, kakinya, ketika wudhu dicuci, ternyata tidak rata, ada bagian yang terlewat, tidak kena air, itu hakikatnya ruhnya ya ada yang tidak terbersihkan, tidak sah wudhunya, karena kotorannya tidak hilang kalau ada yang terlewat. Ya termasuk nih ya, satunya membersihkan atau apa namanya, toharoh gitulah ya, satu toharoh. Nah baik yang toharohnya bersih, bersucinya itu baik dari kotoran jasadiah, najis misalnya ya, najis atau berupa lumpur atau apa gitulahnya, dan juga kotoran hisiyah atau kotoran yang abstrak yang disebut dengan hadas. Satu tanya, toharoh berarti bersuci, membersihkan diri baik dari kotoran jasadiah ataupun ruhiyah, baik najis ataupun hadas. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Ya satrul aurah, ya satrul aurah nih, dua, menutup aurat. Ini hanya menyebut amalannya, ya tentunya ya wajib, ya menutup aurat itu wajib gitu ya. Kemudian sholat, baik yang wajibnya ataupun yang sunatnya. Sholatnya baik yang wajibnya ataupun yang sunatnya ya sama kan, baik yang wajib ataupun yang sunat ya dikerjakannya oleh jasad gitu kan. Hanya sedikit inilah sedikitnya tambahannya tentang ya benar itu sholat itu ada yang wajib, ada yang sunat. Saya ingat ini kata-kata almarhumnya Allahu yarham al Ustadz Usman Solihuddin, naonnya kurang lebih kata-katanya seperti inilah. Bisnis nyebut nanti kalau nggak salah mah, bisnis yang paling menguntungkan mah sholat. Seperti apa gitu, itu kalimatnya demikian ya, bisnis yang paling menguntungkan mah sholat. Seperti apa gitu, ini maksudnya apa sih kalimat ini, bisnis yang paling menguntungkan itu adalah sholat. Kurang lebih nikmatnya seperti ini. Kalau prinsip ekonomi alah nyawa prinsip ekonomi beri uang dagang rugi wae. Prinsip ekonomi lain mah hanya teorinya aja, ini juga dulu lah ya, waktu pelajaran zaman sekolah kalau nggak salah ini sebutannya prinsip ekonomi.
dengan modal sekecil-kecilnya gitunya meraih untung sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya meraih untung yang sebesar-besarnya. Disebutnya teh mun dagang mah kudu kitu, dengan modal sekecil-kecilnya tapi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sholat ini bisnis yang paling menguntungkan adalah sholat. Kumaha menguntungkan teh? Sholat mah tengah modal tapi hasilnya coba. Sholat tanpa modal, sholat tapi hasilnya. Contoh lah satu nih, kalau di situ populer banyak nih yang mengungkap, yang memuat, yang apa namanya, kalau sekarang ini kan nge-share nih tentang hadis ini, rokatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi diartikan seperti ini, 2 rakaat rawatib qobla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, bahkan ada yang nge-share apalah gitu seperti ini. Dia ini menyusun orang terkaya di dunia, 10 besar orang terkaya di dunia. Ya disebutkanlah urutan ke-10 siapa, jumlah kekayaannya sekian. Yang ke-9 siapa, jumlah kekayaannya sekian. Yang nomor 1 adalah orang yang mengerjakan 2 rakaat qobla subuh. Paling kaya. Kenapa? Karena mengerjakan 2 rakaat qobla subuh itulahnya dia ini mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Nah, kalau orang terkaya yang jumlah kekayaan sekian itu seberapa sih dari dunia? Kalau misalnya ada orang yang jumlah kekayaannya 3.000 triliun rupiah, 3.000 triliun itu seberapa sih dari dunia seluruhnya? Kalahkan oleh orang yang mengerjakan 2 rakaat qobla subuh. Tetap bisnis yang paling menguntungkan mas, sholat. Kenapa? Karena pas gitu dengan prinsip ekonomi. Bahkan sholat itu kan tanpa modal. Emang sholat mengeluarkan biaya berapa? Tapi hasilnya inilah bisnis yang paling menguntungkan, yaitu sholat. Bahkan contohnya hanya satu aja barusannya, contohnya 2 rakaat qobla subuh saja yang hanya 2 rakaat. Kalau dikerjakan itu tidak lama, tidak capek, tidak lama, tidak capek, tidak sulit. Temayar begitu kan, tapi hasilnya ya apalagi ya kalau semakin banyak tadinya, apalagi kalau semakin banyak mengerjakan sholat sunat, semakin banyak mengerjakan sholat sunat. Ini kan yang Rasulullah SAW minta dari Robi'ah al-Aslami. Ketika Robi'ah al-Aslami minta didoakan kepada Rasulullah SAW, doakan saya supaya bisa bertetangga denganmu di surga. Surga Rasulullah di surga yang mana? Surga untuk Rasulullah itu kan surga Firdaus, pasti surga yang tertinggi, terhebat, surga yang tingkatannya tertinggi. Nah, sementara Robiah ini minta kepada Rasulullah, doakan saya ingin bertetangga denganmu di surga. Artinya Robiah ini minta didoakan kepada Rasulullah supaya bisa meraih surga dengan di surga yang tertinggi. Bahkan itu bertetangga dengan Rasulullah SAW. Bisa nggak gitu kan? Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seseorang itu meraih surga tertinggi dan menjadi tetangga Rasulullah? Ini yang Robiah al-Aslami inginkan. Tadinya Rasulullah menolak untuk memenuhi permintaan Robiah, tapi ternyata bisa, gitulahnya. Tapi ternyata bisa. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Robiah, oleh kalau begitu, tapi sebutlah
dengan syarat. Ya dengan syarat nih. Boleh seperti itu, boleh, bisa artinya. Dengan syarat bahasa aslinya teh fa inni ala nafsika bi kasrotis sujud. Benar eta teh kalimat yang tadinya dari Al Ustadz Usman Solihidun itu benar, ternyata inilah bisnis yang paling menguntungkan, sholat. Perbanyak sholat sunat, hasilnya seperti apa? Nah ini kan keuntungan terbesar. Al-Quran sangat banyak ayat yang menyebutkan keuntungan, kesuksesan terbesar manusia itu adalah kalau bisa masuk surga. Bisa masuk surga saja katakanlah, itu sudah satu sukses besar bagi manusia. Apalagi masuk surganya itu di surga tertinggi, jadi tetangga Rasulullah SAW. Apalagi coba yang lebih bernilai dari itu gak akan ada. Dan itu diraih dengan apa? Nah ini Rasulullah SAW kan ketika Robiah minta demikian kepada Rasul, ya boleh, bisa. Fa ini ala nafsika bi kasrotis sujud. Ya, tapi ya intinya demikian lah ya, perbanyaklah sholat sunat. Nah ada tanub ye tah, nah temayar ente sholat mah. Kan untuk melakukannya kan tidak mengeluarkan modal kan, katakan modal gitu lah. Prinsip ekonomi itu ya gitu kan. Prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, itu jadi prinsip ekonomi pada itu. Sholat tengah modal, sholat sunatnya perbanyaklah sholat sunat. Tidak mengeluarkan modal apa-apa, sholat mah modal kadaek berarti ya. Hiji murid eta sebutna teh modal teh asal daek, sholat mah tidak mengeluarkan biaya. Kalau saya suka mengatakan seperti itulahnya, hiji naon teu capek, dua teu hese, tilu teu lila, opat teu mayar. Mau dan kitu ge henteu teu dipigawe. Bener kan, sholat itu kan satu kan capek, ngomongin 2 rakaat atau misalnya capek berobor, capek naon-naon, itu capek, telila, hese, mayar. Inilah itu padahalnya yang Rasulullah minta dari Robiah, kalau ingin bertetangga dengan beliau di surga itu ya perbanyaklah sholat sunat. Nah kembali lagi ke sini nih. Yang keberapa tadi angkaan di dianya, 1 taharoh, 2 menutup aurat, 3 sholat. Itu amal anggota badannya, baik yang wajibnya ataupun yang sunatnya. Yang keempat adalah menunaikan zakat. Nah anggaplah di sini ibadah maliyah hanya sebetulnya zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya lah. Itu sebetulnya ibadah maliyah, tapi di sini ya oleh Ibnu Hibban nih digolongkan ke dalam amal anggota badan, karena ini kan bukan hanya bicara, bukan amalan lisan. Yang mengeluarkan zakat ya di sini yang disebut hanya yang wajibnya gitu ya, karena ibadah yang terkait dengan harta bukan hanya zakat. Tapi ini yang wajibnya, yang pokoknya dari ibadah maliyah itu adalah mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima adalah membebaskan hamba sahaya. Yang keenam adalah dermawan. Nah termasuk dengan segala bentuknya ya. Termasuk dengan segala bentuknya. Nanti di bab berikutnya ada nih tentang memberi makan. Ya, tentang memberi makan itu khususnya tentang memberi makan. Mungkin kalau sekarang juga amat sangat relevan gitu ya tentang memberi makan ini nih kondisi mereka di Gaza.
sangat-sangat membutuhkan makanan kan. Nah itu amat-amat besar berartinya, amat besar tuh nilainya, ya, amat besar nilainya ya apabila memberi mereka gitu ya makan. Jadi benar nih sangat baik berarti nih kalau apa namanya ada pihak-pihaknya yang apa namanya yang meminta bantuan menyalurkan donasi untuk disampaikan ke sana. Ya, karena nanti ada babnya khusus nih tentang memberi makan. Ya tentu kan memberi makan kepada yang mereka yang memerlukan. Nah, kondisi di sana kan banyak lahnya saya lihat apa namanya ya lihat tayangan gitu ya tentang mereka tentang ya Palestina hari inilah gitu judul nanti ya dan jangan bosan gitu ya jangan yuk tempat masalah 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 pada orang Islam deh tadi antaranya tidak konsisten inkonsistensi mendukung menyerukan tentang Palestina itu di awal saja sekarang kan masih berlangsung terus suaranya kemana sekarang suaranya kemana itunya dukungannya obrolan pembicaraan tentang mereka sekarang ini sudah hampir hilang ganti sekarang topik pembicaraannya tentang pemilu sekarang aduh tentang pemilu dia ya nama apa benar gitu ini yang dikatakan oleh apa namanya oleh itu Perdana Menteri setan Yahoo dia mengatakan seperti ini alah tenang saja boykot boykot nanti juga ini kalimatnya seperti ini ya mereka ini kepada kita berarti di kepada orang Islam nih nanti mereka juga seperti seekor anjing yang akan kembali kepada tuannya jadi diibaratkan demikian ya seekor anjing yang menjauhi tuannya nah biarkan saja nggak akan lama nanti juga mereka itu si anjing itu akan kembali kepada tuannya. Berat nih kalimat ini sebetulnya. Artinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini sudah nyata, benar terjadi, yaitu nih dari hadis ini. Rasulullah SAW menyabdakan yang ini seringnya, seingat saya ini sering nih hadis ininya terbawa. Ya karena dalam segala hal pasti ini nih karena nih hadis ini yaitu latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Dan ini Rasulullah sudah menjawabkan demikian ya. Kalian nih orang Islam pasti karena Rasulullah di dalam di redaksi hadis itu menggunakan penekanan tauhid artinya sungguh pasti yakin nih orang Islam itu akan mengikuti cara hidup orang-orang terdahulu sibron bisibrin sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta bablas akhirnya mengikuti mereka padahal mereka itu mengajak kalian ke neraka. Para sahabat bertanya apakah yang Tuhan maksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab siapa lagi kalau bukan mereka. Ini pasti kejadian nih Rasulullah sudah menjawabkan demikian. Artinya kan ini si setan Yahudi tahu bahwa orang Islam itu sebetulnya sudah mengikuti mereka. Orang Islam itu sudah mengikuti mereka sehingga ketika boykot antap cek cina mau lila mau kayak diturunkan deui tak gitu kan maksudnya teh. Nah ini yang terjadi pada orang Islamnya yaitu inkonsistensi artinya dia tidak konsisten. Hanya sebentar dan memang seperti itulah ya memang seperti itulah kenyataannya menyerukan boykot produk-produk Israel hanya di awal hanya sebentar kesananya lupa mengikuti lagi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah ini penyakit orang Islam karena mereka tidak konsisten
Padahal oleh Allah diajarkan konsisten. Orang Islam itu harus konsisten. Yaitu ya dengan hadis, berdasarkan hadis, inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Itu kan sudah seperti itu Rasulullah menyabdakannya. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang konsisten. Meskipun amalan-amalan yang kecil. Kan diarahkan demikian oleh Rasulullah, oleh Islam. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang konsisten dilakukan, diamalkan meskipun amalan-amalan yang kecil. Nah ini penyakitnya orang Islam, tidak konsisten. Jadi nate naon sebut teh istilah nate angin-anginan, kakapengan, kumaha ramena. Nah, di mana tetap pada dasarnya orang Islam itu sudah mengikuti seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, mengikuti orang-orang, kalau Rasulullah menyebutnya ya, orang-orang yang dulu hidup sebelum kalian, yaitu mengikuti kafir intinya. Sampai mengatakan demikian, apalun berartinya tah si Perdana Menteri itu tah gak akan lama lah biarkan boykot disengsurikan sebenarnya matahku. Wah nanti juga dia akan kembali mengikuti kita seperti seekor anjing yang akan kembali lagi kepada tuannya. Itu harus jadi peringatan sebetulnya. Ternyata pantas mereka ini nggak ada takut-takutnya dengan orang Islam. Nah, karena orang Islamnya seperti itu. Angin-anginan, kumaha ramena, kekapengan. Padahal diarahkan demikiannya oleh Allah gitulahnya, oleh Rasulullah, oleh Islam, bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun itu amalan-amalan yang kecil. Nah kembali lagi ke sini nih. Dermawan tadinya termasuk dalam memberi makan. Itu tadinya lah belok tadinya belok ke urusan Gaza, urusan Palestina itu ya karena kondisi di sana amat sangat membutuhkan makanan, dan bukan hanya makanan lah, sebetulnya segala keperluan hidup penduduk Gaza itu, karena mereka itu betul-betul hancur sebetulnya. Kalau bisa dibilang benar-benar miracle Allah, ajaib lah itu hirup keneh gitu. Bahkan ada nih ya anak-anak di sana yang mengatakan bahwa kami ini bisa makan tanah dan tanah itu bergizi bagi kami, kalau tidak percaya coba. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Kami ini makan tanah itu tanah Gaza dan itu bergizi bagi kami, kalau tidak percaya silahkan kalau kalian coba. Ada yang makan rumput, ya ajaib lah intinya, mereka itu bisa bertahan masih hidup luar biasa ini. Bahkan seorang ateis nih, seorang ateis ada yang mengatakan dari sikap mereka, ketabahannya, dari perlakuan mereka terhadap para tawanan dan sebagainya lah gitunya, itu betul-betul menggambarkan mereka ini manusia yang berhati paling mulia. Kata seorang ateis nih, dia mengatakan andai Tuhan itu ada, mereka lah orang-orang pilihan Tuhan. Cek ateis gitu teta ningali bagaimana orang-orang Gaza, andai Tuhan itu ada, mereka inilah manusia-manusia pilihan Tuhan. Nah jadi kemudian yang ke berapa tadi? 7, sekarang ke
Delapan ya. Saum ya, saum jelasnya ibadah badaniyah ya, saum ya sama seperti sholat. Saum juga kan ada yang wajibnya, ada juga yang sunatnya. Nah kalau saum dengan keutamaan, mungkin yang keutamaan paling hebatnya dari saum, ibadah saum, yaitu asyamu junnah. Saum itu penghalang, benteng gitulahnya, yang kokoh bagi seseorang dari api neraka. Ya, saum itu artinya benteng penghalang gitu yang kokoh, dinding yang kokoh yang tebal, benteng penghalang bagi seseorang dari api neraka. Itu salah satunya keutamaan dari ibadah saum. Kemudian yang berikutnya adalah haji. Kemudian umroh. Ini ya, haji, umroh. Kemudian tawaf. Kenapa di sini tawaf disebut secara terpisahnya? Karena pada ketika ibadah haji, ketika umroh itu ada tawaf. Nah, karena ada tawaf yang terpisah, gak ada kaitan dengan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Kalau tawaf yang terpisah, tidak ada kaitan dengan ibadah haji, itu namanya tawaf ziarah. Tawaf ziarah itu setiap kali masuk Masjidil Haram ada tawaf. Katakanlah kalau orang yang pergi ke sana baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan umroh, kalau tawaf ziarahnya nggak ada kaitan dengan ibadah umroh dan hajinya. Ya, tawaf ziarah ini adalah tawaf setiap kali masuk ke Masjidil Haram. Tawaf ada yang menyebut sebutannya tawaf ziarah, ada yang menyebut tawaf sunat saja pokoknya. Ya, tawaf ziarah atau tawaf sunat yaitu tawaf setiap kali masuk ke Masjidil Haram. Nah, kemudian i'tikaf yang berikutnya adalah i'tikaf. Nah, itulah i'tikafnya, ada yang diam di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gak boleh keluar masuk. Masa orang tawaf itu Ramadan kan ya? Beres buka di rumahnya, kemudian ke masjid. Ceritanya i'tikaf. Sholat tarawih, tidak pulang, tapi ketika sahur dia pulang ke rumahnya, makan sahur di rumahnya, siangnya pergi ke kantor. Masa tawaf seperti itu, bodor. Makanya ya tawaf culing cincat sebut nanti. Masa ada tawaf keluar masuk masjid? Tidak boleh keluar masjid kecuali berartinya untuk hal yang untuk melakukan hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Mandi misalnya, wudhu, karena kan airnya gak ada di dalam masjid. Atau untuk buang air itulahnya ke apa namanya, ke jamban. Nah, untuk orang yang sedang tawaf itu bahkan ikut mengantar jenazah, menguburkan jenazah saja itu tidak boleh. Orang yang sedang i'tikaf harus di dalam masjid. Menengok orang sakit, mengantar orang mengantar jenazah, ikut menguburkan, nggak boleh. Harus di dalam masjid selama 10 harinya, kecuali untuk keperluan yang ya tidak bisa tidak kan, dia harus buang air. Dia harus wudhu itu kan, dia harus wudhu ya, keluar masjid. Nah, jangan terus keluar masjid. Jadi ini itu ya cara i'tikaf yang tidak sesuai syariat. Kalau maksudnya i'tikaf tapi dengan cara yang tadi, setelah beres buka di rumah ke masjid, kemudian ya sholat isya, sholat taraweh, tidak pulang, tapi ketika makan sahur pulang ke rumah, siangnya ngantor. Atau eta mah lain i'tikaf, eta mah pindah sare, kemudian sarena pindah ke masjid. Itu tidak sesuai syariatnya, bukan seperti itu ya yang caranya i'tikaf.
Kemudian amal apapun ya yang dilakukan gitu untuk iltimasu Lailatul Qadri, mencari Lailatul Qadar. Berarti adanya kan hanya bukan adanya Lailatul Qadarnya hanya ada satu malam, tapi kemungkinannya kan ada di malam-malam yang ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal gitunya sebetulnya kan cari iya gitu karena diperintah cari raih Lailatul Qadar. Nah, padahal meraih Lailatul Qadar itu tidak bisa, dan bukan hanya dengan amalan mendadak itulahnya yang dilakukan pada malam-malam ganjil tersebut. Bukan seperti itu caranya meraih Lailatul Qadar. Sedikit hanya, jadi Lailatul Qadar mah bonus pahala. Lailatul Qadar itu adalah bonus pahala. Kepada siapa Allah memberikan bonus pahala? Dan bonus pahala yang disebut yang ada gitu pada Lailatul Qadar itu entah seberapa banyak dan besarnya nih bonus pahala ini. Kalau bonus kan dari amal, bonus pahala kan dari amal. Nah, Allah memberi bonus pahala dari amal yang mana? Harus ada amal pasti. Nah, ini tidak bisa hanya dari amal yang dilakukan pada malam-malam ganjil tersebut, dan dilakukan mendadak hanya pada malam-malam tersebut. Nah, sebetulnya ininya bonus pahala Lailatul Qadar itu bonus pahala sebagai bentuk apresiasi penghargaan dari Allah untuk kesolehan selama setahun. Gak bisa ngadadak raroces secara rengos cari Lailatul Qadar biasa nagetara. Ini untuk bonus, saya tetap sebutnya untuk bonus kesolehan. Orang soleh kan beramal, berarti yang amalnya luar biasa, boleh disebut amalnya yang ketaatannya tinggi, amal solehnya banyak selama setahun, dimulainya dari 1 Syawal, nanti ketemu terus selama 12 bulan, nanti ketemu bulan Ramadan, nah diberi bonus berdasarkan amalan setahun ini. Dudak dadak itu ingin dapat bonus tekaci atau gitu nggak bisa meraih Lailatul Qadar dengan cara demikian. Nah, kemudian berikutnya nih, entah keberapa lahnya itu nomornya, saya nggak memberi nomornya. Menyelamatkan agama, ini luar biasa nih, al-firaru biddin. Ini kan ada dalilnya ya, yang al-firaru biddin artinya melakukan tindakan untuk untuk menyelamatkan agama Islam ini. Kalau di dalam hadisnya tentang kenapa di sini sebut al-firor, firor itu kabur gitu, lari, artinya bukan kabur lari tapi menghindar. Menghindari sesuatu yang di situ kerusakan agamanya sudah parah, maka dia tinggalkan tempat atau lingkungan tersebut. Tapi benang merahnya adalah kan apapun yang dilakukannya untuk menyelamatkan agama Islam ini dari fitan, dari kerusakan. Yang tentunya kerusakan ini kan dilakukan oleh orang Islam sendiri. Tadi tanu ngerusak agama Islam teh, yaitu orang-orang Islam yang hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Mereka ini yang merusak Islam. Karena kalau yang menegakkan Islam itu adalah orang yang mengikuti Islam, itu menegakkan Islam berarti. Nah, orang-orang yang merusak Islam, yang memunculkan fitnah, sebutannya kan fitnah, fitan, merusak agama Islam, itu orang Islam sendiri, bukan orang lain. Yaitu orang-orang yang hidupnya malah mengikuti cara hidup orang kafir. Pasti bukan ajaran Islam yang diamalkannya.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka orang yang apapun lah itunya yang dilakukannya untuk menyelamatkan agama Islam. Bahkan andai harus seperti yang di dalam hadis ya, orang yang hanya membawa seekor kambing naik gunung, turun lembah, artinya seperti sangat jauhnya meninggalkan daerahnya sendiri untuk menyelamatkan agamanya. Bahkan kalaupun harus sampai seperti itu dilakukan ya, untuk menyelamatkan agama dari kerusakan. Terus tadi padahalnya coba garis bawahi yang merusak agama itu siapa? Orang Islam sendiri. Yang merusak agama Islam, orang Islam sendiri. Yaitu merusaknya itu dengan malah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Kemudian yang kesekian ininya. Nah, termasuk di dalamnya yaitu yang tadi hijrah. Ini kan contohnya dulu pernah dilakukan kan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka hijrah menyelamatkan agama maksudnya ya. Mereka hijrah itu untuk menyelamatkan agama, karena apabila kondisi saat itu, apabila terus-menerus berada di Mekah, ini agama Islam ini bukannya berkembang, artinya malah bisa rusak dengan situasi dan kondisi di sana saat itu. Maka Allah yang memerintahkan Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah. Berarti perintah hijrah itu kan dari Islam. Ya inilah kan pasti ada kaitannya dengan iman apabila melakukan. Nah, hijrahnya ini termasuk hijrah hanya menyelamatkan itu agama Islam itu termasuk hijrah. Nah, inilah tambahan sedikit tentang hijrahnya. Ya dulu yang disebut hijrah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, kemudian kan Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh Islam. Nah, maka setelah Fathu Makkah, disebutnya Futuh Makkah, setelah Islam dikuasai oleh kaum muslimin, maka orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah bukan lagi hijrah. Maka Rasulullah menyabdakan la hijrota ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Mekahnya ditaklukkan, dikuasai. Akan tetapi substansi hijrah tetap ada. Rasulullah menyabdakan makna hijrah berikutnya gitu ya, setelah Mekah dikuasai adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Itu orang yang hijrah, muhajirin namanya, tapi muhajirin KW. Kalau muhajirin aslinya dulu yaitu Rasulullah yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, di mana hijrah ini dalam Islam ini, dalam perjalanan Islam lah itunya, dalam perjalanan Islam, hijrah ini merupakan satu tonggak sejarah yang luar biasa besar dalam Islam. Sampai-sampai ini penanggalan di dalam Islam itu tahun pertamanya diambil dari tahun peristiwa hijrah. Makanya kalender Islam ini dinamai kalender Hijriyah. Karena tahun pertamanya itu dimulai dari peristiwa hijrah, bukan dari tahun lahirnya Rasulullah, bukan dari tahun diangkatnya Rasulullah sebagai nabi. Itu ya, nih tahun pertama penanggalan Islam itu dari peristiwa hijrah. Tetap besar sebetulnya ya, nilai hijrah itu tetap besar meskipun yang KW-nya tadilah itunya
yaitu orang-orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Ini luar biasa pokoknya hanya nilai sebuah hijrah. Artinya orang yang berubah, berartinya orang yang berubah gitu asalnya gitu ya. Asalnya keburukan itu kemudian berubah menjadi baik. Berubah menjadi orang soleh, kemudian gitulah inti namanya berubah gitu, hijrah disebutnya. Itu diberi keutamaan oleh Allahnya meskipun bukan hijrah yang asli, yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, karena Rasulullah SAW yang menyabdakan demikian, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Makkahnya dikuasai oleh kaum muslimin. Naon lanjutan redaksinya saya lupa lagi nya. Walakinnal hijrata, akan tetapi makna hijrah setelah itu atau yang berikutnya adalah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, berubah gitu, merubah hidup menuju yang lebih baik, tak hijrah tenuk itu diberi keutamaan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi nazar. Yang memenuhi nazarnya. Nazar itu janji lah untuk melakukan sesuatu, akhirnya janji untuk melakukan sesuatu, tapi jangan bernazar untuk melakukan sesuatu yang hukumnya wajib atau kudu nazar no wajib nggak boleh. Dan contohnya tanda no dasar bobotoh sejati itu deh. Kalau Persib menang pokoknya nanti saya mau Jumatan. Itu kudu ngomong itu Jumahan. Para berarti biasa antara Jumahan merenang. Dasar itu picking. Dasar picking itu kalau menang waktu dia big match atau ya mah. Big match mah derby itu. Kalau Persib menang pokoknya saya nanti mau Jumatan. Masa saya bernazar saya akan sholat Jumat ulah gitu teh. Tuh kudu nazar Jumahan mederder udah wajib teman. Tapi benarnya nazar itu benar ada itu di dalam Islam. Bahkan Umar bin Khattab kalau nggak salahnya dia pernah bernazar sesuatu ketika masih jahiliyah sebelum masuk Islam. Kemudian masuk Islam, sebelumnya ada nazar yang belum ditunaikan, dilaksanakan. Kemudian bertanya, apa saya masih tetap harus menunaikan, melaksanakan nazar yang dulu itunya saya nazarkan di ketika masih jahiliyah? Ya, Rasulullah menjawab, nazar itu adalah janji yang harus ditunaikan, yang harus ditepati. Kemudian berikutnya nih, at-tahari fil aiman, hati-hati dalam bersumpah. Ya, hati-hatinya dalam bersumpah. Baik caranya ataupun tentang perkaranya. Caranya nih, kalau tentang caranya, bersumpah di dalam Islam atau menurut ajaran Islam itu hanya dengan cara mengucapkan demi Allah, nggak ada cara lain. Bersumpah dalam Islam itu hanya seperti itu, bahasa Indonesianya lah hanya demi Allah. Kemudian dalam perkara apa? Nah, terutama apabila sedang menjadi saksi. Berat dilihat, Allah menggolongkan kesaksian palsu itu sebagai dosa besar. Dan prakteknya gitulahnya di dalam Islam ini, apabila seseorang sudah bersumpah mengatakan demi Allah, maka tidak boleh diragukan. Pokoknya harus percaya meskipun orang itu berbohong. Katakanlah meskipun sebetulnya orang itu berbohong, tapi dia sudah mengucapkan demi Allah itu, maka semuanya harus percaya saja.
Ini seperti yang dulu Rasulullah SAW melakukan ketika mau masuk bulan Ramadan, lalu ada orang yang mengatakan, saya melihat hilal, itu disumpah oleh Rasulullah. Dan orang itu berani bersumpah, demi Allah saya melihatnya. Sudah, Rasulullah percaya, besok saum. Rasulullah mengumumkan besok saum nih, karena ada orang yang mengatakan melihatnya dan dia berani bersumpah. Dia mengatakan, demi Allah saya melihat hilal. Sudah, Rasulullah percaya. Bohong nggak? Benar nggak? Kalaupun orang ini berani mengatakan demi Allah, padahal dia berdusta, nah itu yang Allah kategorikan. Dia mengeluarkan kesaksian palsu dan itu dosa. Termasuknya Allah mengkategorikan bersumpah palsu itu sebagai salah satu dosa besar. Terserah, udah nggak akan tamat semuanya nih, ada 38 nih ya seluruhnya. Baru berapa barusan? 15-nya nggak saya kasih angka nih satu-satunya, belum nih apa namanya, nggak akan selesai semuanya nih. Atau satu lagi nih nanya, ini amalan yang terkait dengan pribadi itunya. Nanti ada amalan yang terkait dengan sesama manusia. Satu lagi nih, yaitu menunaikan kifarat. Misalnya menunaikan kifarat itu, ini salah satunya. Ada pelanggaran di dalam Islam ini yang harus dibayar dengan kifarat disebutnya. Misalnya orang yang apa namanya, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, batal kan? Kalau berhubungan suami istri batal saumnya. Nah, kalau ini bisa ditutupi itu kesalahannya, jadi yaitu dengan bayaran kifaratnya, menutupi kesalahannya itu adalah saum 2 bulan berturut-turut. Ya, saum 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kifarat disebutnya, kifarat untuk kesalahannya, yaitu batal, berartinya batal saum Ramadannya dengan cara demikian, dengan cara berhubungan suami istri apa namanya, ketika sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, kifaratnya adalah melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Ada beberapa pelanggaran yang kifaratnya adalah membebaskan hamba sahaya juga ada.